Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 11 Agustus tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas pekerjaan kita di hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yakobus. Sebuah kitab yang akan mengajarkan kita tentang sebuah karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya, yang membuatnya kuat untuk bertahan dan menjadi berkat bagi sesama sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Amin. Karena itu jangan lewatkan satu hari pun, cuma 5 hari saja. Tetaplah setia dan jaga rohmu untuk tetap haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu artinya setiap hari saudara semakin siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, judul renungan kita di hari pertama dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27 ini adalah bertahan saat menghadapi cobaan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-12 dengan judul perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketahuilah bahwa berat atau ringan Tuhan menghendaki supaya kita tetap bertahan atau tahan dalam ujian. Artinya pencobaan itu tidak memberi dampak buruk bagi kehidupan rohani kita. Mengapa demikian? Karena bertahan dalam pencobaan akan melatih iman kita untuk semakin kuat, tahan uji, dan semakin dewasa. Ingatlah, Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Bagaimana agar kita dapat memiliki kekuatan dalam menghadapi pencobaan? Langkah awal untuk menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap berbahagia atau bersukacita karena percaya semua dalam kendali Tuhan. Ini memang tidaklah mudah, sebab kecenderungan banyak orang ketika mengalami pencobaan adalah bersusah hati, bersungut-sungut, dan beberapa orang kecewa. Mengapa kita harus meresponi pencobaan dengan berbahagia? Sebab sebenarnya di sanalah Tuhan memproses kita untuk naik level dalam kerohanian. Saat kita lebih memilih berbahagia daripada bersusah hati, berarti kita sedang setuju dengan cara Tuhan dan menyatakan bahwa kita sedang menguatkan kepercayaan kepada pertolongan Tuhan dan berkata, saya akan baik-baik saja. Jadi, kualitas hidup kita akan terlihat jelas ketika kita sedang menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu, tetaplah kuat dan jangan menyerah. Langkah kedua yang perlu kita lakukan supaya menang atas pencobaan adalah membentengi diri kita dengan firman Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa iblis menggunakan banyak cara untuk menjatuhkan orang percaya, dan salah satunya melalui pencobaan. Tujuannya jelas, adalah supaya iman kita menjadi lemah dan kita kalah. Tetapi jika kita kuat di dalam firman Tuhan dan Roh Kudusnya bekerja di dalam diri kita karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kendali Tuhan, kita tidak akan pernah dapat dilemahkan atau dikalahkan oleh pencobaan. Langkah selanjutnya, tetap melekat kepada Tuhan. Saat kita tetap melekat kepada Tuhan, kita akan mengetahui dan akan terus berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dan ini berarti apapun yang menjadi keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan keinginan Tuhan harus disingkirkan. Pada ayat ke-14 jelas dikatakan bahwa pencobaan itu bisa datang dari keinginan diri sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Namun jika kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tidak akan diseret, kita tidak akan pernah dipikat, kita tidak akan pernah diikat oleh keinginan diri kita sendiri. Untuk itu, mari cobalah untuk berbahagia meskipun dalam pencobaan. Penuhi hidup kita dengan firman dan minta Roh Kudus selalu menuntun memimpin hidup kita dan memenuhi hidup kita dalam urapannya. Dan yang terakhir, melekatlah kepada Tuhan. Percayalah, dalam segala perkara Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia tidak akan pernah dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Allah yang menyertai kita dalam segala keadaan. Jadi, apapun kondisi hidupmu,
saat titik terberat dalam hidupmu, saudara datang menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya semuanya akan baik-baik saja, maka lihatlah, tangan kekuatan Allah akan menopang kita, mengangkat kita, dan membawa kita untuk melihat kemenangan yang telah disediakannya lewat pencobaan-pencobaan itu. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita sedetik pun. Karena itu, tetaplah kuat, bergairah secara rohani, dan kerjakanlah hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan tetaplah melekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Dan doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleichem. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.